Pemirsa, pasar Asia anjlok pada hari Senin menyusul pernyataan Presiden Donald Trump yang tidak akan menarik kembali tarif impornya yang tinggi terhadap negara-negara lain. Trump menyatakan terkadang Anda harus minum obat untuk memperbaiki sesuatu. Bagi Trump, langkahnya adalah untuk membebaskan Amerika dari ketergantungan barang impor dan perdagangan global yang merugikan. Apakah langkah Trump akan memicu krisis ekonomi global? Kami akan membahasnya bersama dengan Guru Besar Politik Internasional Universitas Pelita Harapan, Alexius Jemadu. Selamat malam, Prof. Alex. Selamat malam, Sylvia. Baik. Prof, AS menyatakan tidak masalah dengan anjloknya pasar saham saat ini karena Amerika memiliki tujuan jangka panjang untuk membangun perekonomiannya. Kenapa ya Amerika begitu percaya diri? Ya, Amerika punya credentials yang kita tahu semua bahwa dia masih merupakan pasar yang besar dengan daya beli yang besar, juga dengan kekuatan dolar Amerika Serikat. Trump sudah memperkirakan bahwa tidak akan banyak negara yang melakukan retaliasi. Ya, dan kita sudah baca di media ada sekitar 50-an negara yang siap-siap untuk bernegosiasi dengan Amerika Serikat, termasuk Indonesia, ASEAN, Vietnam juga melakukan hal yang sama. Dan dalam negosiasi itulah nanti saya duga Trump akan mempergunakan kekuatannya. Dia tahu bahwa dia dibutuhkan oleh banyak negara, terutama negara-negara berkembang seperti kita, dan di dalam negosiasi itu dia akan menuntut supaya negara-negara mitra itu kalaupun tidak investasi di Amerika Serikat, mereka harus memberikan menciptakan demand untuk barang-barang Amerika dan membeli lebih banyak sehingga neraca perdagangan itu menjadi lebih seimbang untuk Amerika Serikat. Saya duga akan ke sana arahnya, terutama 50-an negara yang siap mau bernegosiasi dengan Amerika, dan Amerika akan tuntut itu. Dan kita juga sudah mendengar pernyataan dari Menko Airlangga ya, bahwa Indonesia juga sudah siap dengan beberapa langkah menuju kepada satu negosiasi yang menciptakan keseimbangan perdagangan lah antara Amerika Serikat dengan mitra-mitranya. Jadi saya lihat Amerika masih percaya diri, Trump ya masih percaya diri bahwa negosiasi itu akan lebih memberikan keuntungan atau setidaknya menyelesaikan masalah defisit neraca perdagangan Amerika Serikat yang begitu besar selama ini, dan itu yang menjadi tujuan utama Presiden Trump. Baik. Mengatasi defisit itu, menciptakan lapangan kerja dan mengaktifkan kembali industri manufaktur Amerika Serikat yang selama ini menurut Presiden Trump Amerika banyak mengalah dan banyak employment itu diberikan kepada negara lain melalui perjanjian perdagangan Amerika yang dilakukan oleh pendahulu-pendahulu Trump. Ya, oke Prof. Tadi Anda sudah menyebutkan ya lebih dari 50-an negara sudah bersiap untuk bernegosiasi dengan pemerintahan Trump. Tapi tampaknya dari pemerintahan Trump tidak mau langsung terburu-buru merespons tawaran dari lebih dari 50-an negara itu. Tapi pada akhirnya apakah Trump juga bakal melunak dengan tawaran sejumlah negara ini? Ya, bergantung kepada apa yang ditawarkan oleh mitra-mitra itu nanti. Kita ambil contoh Indonesia misalnya, ya. Seberapa besar dia membeli barang dari Amerika Serikat sehingga defisit dengan kita itu sedikit bisa ditekan lah, begitu kira-kira. Ya, demikian pun dengan negara-negara lain. Jadi Trump sekarang menunggu apa yang ditawarkan oleh mitra-mitra yang mau bernegosiasi itu. Kalau itu menuju kepada pengurangan defisit Amerika Serikat secara signifikan, mungkin itu akan menjadi satu kesepakatan baru sehingga kita dan negara-negara lain itu terhindar dari tarif yang begitu besar dan menyulitkan. Dan jangan lupa bahwa negara-negara berkembang ini sangat membutuhkan pasar Amerika ya. Dia daya belinya tinggi, dan kalau kita lihat sejarah sejak Perang Dunia Kedua itu negara-negara itu lolos menjadi negara maju, negara berkembang itu antara lain karena engagement trade dengan Amerika Serikat. Jadi memang pasar Amerika Serikat ini dibutuhkan oleh negara berkembang.
berkembang. Negara seperti Tiongkok, Uni Eropa, Kanada mungkin bisa lakukan retaliasi ya. Ya. Tapi saya duga negara berkembang tidak akan mampu melakukan itu sehingga keluar dengan berbagai negosiasi, mencari titik temu ya. Baik. Kalau saja negara-negara puluhan negara ini bisa mengurangi defisit Amerika Serikat, saya duga tarif itu mungkin akan dilunakkan oleh Presiden Trump. Nah, itulah yang kita tunggu nanti Ya. apa yang ditawarkan oleh 50-an negara ini untuk Oke. meringankan atau mengurangi trade deficit dari Amerika Serikat. Ada Menteri Keuangan dari Amerika Serikat, Scott Bessent. Dia menyatakan praktik perdagangan tidak adil bukanlah hal yang bisa dinegosiasikan dalam hitungan hari atau pekan. Jadi Amerika akan melihat dulu apakah tawaran negara-negara yang menempuh negosiasi itu bisa dipercaya. Jadi sepertinya ada tarik ulur nih dari pemerintahan Amerika Serikat, Prof. Menurut Anda makna dari sikap Amerika Serikat ini apa? Ya, itu adalah semacam cyber ya kan. Untuk memaksa negara-negara ini harus come up dengan tawaran-tawaran yang konkret yang tentu Ya. saja harus memenuhi ekspektasi Amerika Serikat. Tapi intinya adalah bagaimana mengurangi defisit dengan setiap mitra dagang. Tinggal kita hitung dengan Indonesia misalnya berapa defisitnya, lalu berapa yang Indonesia nanti tawarkan untuk beli barang-barangnya Amerika atau memberi keringanan kepada impor dari Amerika Serikat itu sehingga trade deficit itu bisa dikurangi sehingga ada satu hubungan yang seimbang. Saya kira kurang lebih demikian yang dimaksudkan oleh Trump. Karena negara berkembang untuk invest di sana agak sulit ya, membuka pabrik. Mungkin diberi keringanan, tetapi jangan lupa bahwa upah buruh di negara maju seperti Amerika itu tinggi sekali. Sehingga Oke. pilihan yang realistik adalah memberikan tawaran yang konkret kepada Amerika Serikat untuk mengurangi trade deficit Amerika itu, dan itu yang dimaui oleh Trump ya kan. Oke. Prof, kita sudah melihat bahwa sebagian negara memilih untuk melawan retaliasi dan perlawanan itu juga terlihat di dalam internal Amerika Serikat. Ada protes besar-besaran yang dilakukan oleh warga Amerika Serikat terhadap kebijakan Trump yang terbaru. Tapi apakah demonstrasi besar ini, Prof, menurut Anda bisa mengubah lagi kebijakan Trump yang baru saja dikeluarkan? Itu sangat bergantung kepada deliverables yang diberikan oleh Trump dengan janjinya ini. Jadi kita masih terlalu pagi untuk memastikan apa yang akan terjadi ke depan ya. Kalau misalnya dalam jangka dekat Trump bisa meyakinkan rakyat Amerika bahwa indikator-indikator utama kestabilan ekonomi makro dia, employment, inflasi, pertumbuhan volume ekspor dan seterusnya itu bisa dia tunjukkan kepada rakyat Amerika, maka lama-kelamaan demonstrasi ini akan reda juga. Jadi hal yang sangat penting dilakukan oleh Trump adalah memberikan hasil konkret dari apa yang langkah-langkah yang dia sudah lakukan. Kalau itu tidak diberikan dan indikator-indikator yang saya sebut tadi tetap buruk, maka ini akan menjadi suatu hal yang tidak bagus untuk prospek pemerintahan Trump. Apakah dia bisa bertahan atau tidak, karena bisa mengarah kepada satu impeachment ya yang nanti bisa membahayakan pemerintahan Trump. Tapi saya duga dalam waktu yang cepat ini Trump akan memberikan atau meyakinkan rakyat Amerika bahwa apa yang dilakukan oleh Trump ini sudah mendapatkan satu respon yang positif dari mitra-mitra Amerika bahwa mereka bersedia membeli lebih banyak dari itu, dan itu akan membuat mengaktifkan ekonomi Amerika dan Amerika akan tetap stabil gitu pemerintahannya. Dugaan saya begitu. Oke, baik. Terima kasih Prof. Alexius Jumadu atas analisa Anda di Prime Time News hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.